Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti dan melindungi beliau dalam jalan dakwanya untuk kemudian menegakkan agama Islam. Ya, baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hasan, saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya sekarang semester 4. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai judul pengambilan keputusan. Ya, boleh dikatakan bahwa suatu organisasi yang sukses itu tidak terlepas dari suatu keputusan atau suatu kebijakan-kebijakan yang dimana dengan keputusan atau kebijakan itu bisa mencapai suatu target atau bisa mencapai suatu keberhasilan dalam pengelolaan organisasinya. Sebagaimana Adair menjelaskan di dalam buku Manajemen Organisasi yang ditulis oleh Muhammad Rifai dan Muhammad Fadli, Adair menjelaskan bahwa hakikat atau substansi dari manajemen adalah pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ini itu harus betul-betul dipahami dan betul-betul dimengerti oleh manajer untuk kemudian bisa membawa organisasinya agar agar organisasi tersebut itu bisa mencapai suatu keberhasilan atau bisa mencapai suatu kesuksesan. Kemudian pekerjaan-pekerjaan atau pengelolaan organisasi pun itu tidak terlepas dari konsep yang namanya pengambilan keputusan. Baik itu mulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengawasan, kemudian dari proses-proses organisasinya, itu tidak terlepas dari konsep yang namanya pengambilan keputusan. Nah, oleh sebab itu saya di sini sedikit menjelaskan mengenai konsep-konsep pengambilan keputusan ini. Nah, bisa dilihat di samping. Di sini ada beberapa subjudul mengenai pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi pengambilan keputusan, kemudian yang kedua sifat dasar pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, yang pertama di sini ada definisi pengambilan keputusan. Nah, banyak ahli yang mendefinisikan mengenai pengambilan keputusan ini. Nah, salah satunya adalah Winardi. Dia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah adanya kemungkinan pilihan antara dua macam tindakan alternatif atau lebih. Nah, kemudian pendapat lain juga dikemukakan oleh Mondi dan Premieux, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengajuan dan evaluasi beberapa alternatif serta membuat pilihan di antara beberapa alternatif yang ada. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sifat dasar pengambilan keputusan. Dalam situasi atau manajemen tertentu, suatu keputusan itu harus mendahului suatu atau semua pekerjaan. Bagaimanapun sebuah pekerjaan, dalam pelaksanaannya itu diawali dengan keputusan. Dalam hal ini, keputusanlah yang akan menentukan corak masa depan suatu organisasi itu berhasil atau tidaknya, menuju kesuksesan atau tidaknya suatu organisasi. Baik itu berupa kemajuan, kemudian kemunduran, baik itu untung dan ruginya, baik itu bangkrut ataupun untung dari suatu organisasi, itu melalui pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Meskipun ketidakpastian, sebuah keputusan dibuat justru bersifat masa depan. Jadi harus bersifat masa depan dan menjadi panduan dalam menentukan tindakan manajemen dari organisasi. Oleh sebab itu, sebuah organisasi atau perubahan baru akan berhasil
pertama sekali adalah memerlukan keputusan yang berkualitas tinggi, kemudian penuh perhitungan, kemudian keberanian dan informasi yang benar adanya. Dalam hal ini informasi-informasi yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan tentu itu harus mempunyai langkah-langkah, tidak kemudian kita mengambil keputusan secara sepihak. Pengambilan keputusan yang baik dan bermutu tinggi haruslah memperhatikan langkah-langkah yang dapat dimulai dari merasakan adanya masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan solusi-solusi dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada beberapa langkah pengambilan keputusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mondi dan Premeux, yaitu bisa dilihat di samping. Yang pertama ada identifikasi masalah atau peluang, kemudian yang kedua mengembangkan alternatif, kemudian yang ketiga mengevaluasi alternatif, kemudian yang selanjutnya yang keempat memilih dan melaksanakan alternatif yang terbaik, kemudian yang kelima mengevaluasi keputusan. Nah, yang pertama tadi ada mengidentifikasi masalah atau peluang. Nah, tentunya dalam mengenali masalah atau peluang adalah penting untuk mempertimbangkan tidak hanya masalah itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keadaan kasusnya. Sebagai contoh, ada sebuah perusahaan yang mungkin cacat produksi atau gagal produksi. Nah, kasusnya itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Misal, mungkin tenaga pekerjaannya yang kurang ahli terhadap bidang-bidang tertentu. Kemudian bisa juga dilihat di sisi lain, kemudian ataukah alat-alat yang digunakan itu kurang memadai sehingga mengakibatkan cacat produksi ataupun kegagalan produksi. Nah, kemudian yang kedua ada mengembangkan alternatif. Suatu masalah bisa dipecahkan dalam sejumlah cara tertentu. Proses pemilihan yang dilakukan oleh pengambilan keputusan itu tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, dengan kemudian mengembangkan keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan, usulan-usulan dari rekan-rekan organisasi atau teman-teman organisasi, itu kemudian keputusan ataupun usulan-usulan kemudian dikembangkan dan memilih satu kebijakan yang dengan kebijakan itu bisa mengikis ataupun menyentuh problem yang dihadapi. Nah, kemudian yang ketiga mengevaluasi alternatif. Biasanya mengevaluasi alternatif ini itu ketika sudah terkumpul usulan-usulan atau pertimbangan-pertimbangan yang sudah kemudian didiskusikan atau dibicarakan, kemudian dari satu keputusan yang diambil itu kemudian dievaluasi kembali. Caranya yaitu dengan mengemukakan kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan-kekurangan dari alternatif yang diambil ataupun untung dan rugi dari alternatif yang kemudian diambil. Nah, kemudian yang keempat memilih dan melaksanakan alternatif yang baik. Nah, ketika sudah dilewati yang poin ketiga tadi, yaitu mengevaluasi alternatif, kemudian ada memilih, kemudian melaksanakan alternatif yang dianggap baik tentunya dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil, yang itu kemudian dianggap dapat menjadi solusi dari problem-problem ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasi atau dalam perusahaan. Nah, cara ini memang kedengarannya mudah, tetapi bagi para manajer itu dapat kemudian menguras pikiran mereka untuk memilih dan melaksanakan alternatif mana saja yang kemudian dianggap bisa menjadi solusi dari problem-problem organisasi mereka atau problem-problem dari perusahaan mereka. Nah, kemudian yang kelima ada mengevaluasi keputusan. Sesungguhnya proses keputusan tidak akan sempurna sampai keputusan itu bisa diimplementasikan, sampai keputusan itu menjadi realita dari lingkungan perusahaan atau lingkungan bisnis. Jadi
Evaluasi memerlukan suatu penilaian terhadap sasaran, bagaimana kemudian keputusan mampu memecahkan masalah-masalah yang memang menantang dari masalah sehingga menjadi peluang yang baik, sehingga menjadi solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dialami. Dalam perusahaan seperti ini, manajer level rendah pun itu dapat ikut serta atau dapat dibolehkan untuk menjadi terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana hampir sama dengan pendapat di atas, begitu pula kalau mengacu kepada pendapat Newell yang mengemukakan pendapat Drucker bahwa ada 5 langkah pengambilan keputusan dalam proses administrasi. Yang pertama ada perumusan masalah, kemudian yang kedua ada penganalisis masalah, kemudian yang ketiga mengembangkan alternatif, kemudian yang keempat memutuskan pemecahan masalah terbaik, kemudian yang kelima melaksanakan keputusan ke dalam tindakan yang efektif. Ya, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu pembahasan dari materi yang saya ambil atau judul yang saya ambil mengenai pengambilan keputusan dari beberapa subjudul. Yang pertama definisi tadi sudah, kemudian sifat dasar pengambilan keputusan, kemudian yang terakhir ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Ya, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga dipahami. Adapun benarnya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya itu datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.